Ya, motor listrik adalah kendaraan yang menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak, bukan bahan bakar fosil. Motor listrik diminati memiliki banyak keunggulan, diantaranya mengurangi polusi udara dan ramah lingkungan. Selain itu, motor listrik tidak menimbulkan suara yang mengganggu, kemudian biaya operasionalnya rendah dan minim perawatan. Dan kami sudah bersama dengan Bapak Abdullah Alwi. Ini adalah founder and CEO Mufid E-Mobility yang sekaligus Eksekutif Sekretari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Terima kasih, selamat siang sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Abdullah, kita tahu bahwa di awal pandemi ya, tahun 2020, 2021, 2022 sudah mulai kita lihat motor listrik ini berseliweran. Di 2025, seperti apa sebenarnya banyaknya pengguna motor listrik dan kemanfaatannya bagi masyarakat maupun lingkungan? Ya, terima kasih Mbak Dea. Saat ini masyarakat kita sudah tidak asing lagi ya sama sepeda listrik dan motor listrik. Mungkin awal-awal tahun 2000-an, populasi motor listrik itu baru 2.000 unit. Tetapi saat ini tahun kemarin sudah menembus angka 180.000 unit untuk sepeda motor listrik. Sedangkan untuk sepeda listrik itu sudah lebih signifikan lagi. Di mana jumlahnya mungkin kita lihat di lingkungan kita di mana-mana sudah ada sepeda listrik yang booming di 5 tahun terakhir ini. Dan juga secara efisiensi memang sepeda motor listrik ini banyak, dan sepeda listrik itu banyak menjawab kebutuhan masyarakat. Di antaranya untuk operasional penggunaan yang 60-70% lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor bahan bakar fosil per kilometer ya. Dan untuk sepeda listrik khususnya itu malah lebih simpel. Di mana selain harga yang sangat terjangkau dan juga perawatannya sangat mudah dan ngecasnya pun cukup di rumah dengan biaya sangat murah. Dan ini menjawab banyak kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa saya ada beberapa data informasi dari total populasi motor di Indonesia yang jumlahnya 140 juta unit, itu 30 atau sepertiganya itu mereka menggunakan sepeda motor itu kurang dari 10 km per hari. Berarti pendek jaraknya, Jaraknya hanya mungkin ke supermarket atau ke sekolah anak atau hal-hal yang sederhana yang notabene-nya hanya jarak pendek. Ini menurut saya motor listrik dan sepeda listrik sangat menjawab akan kebutuhan ini di masa yang akan datang. Banyak yang orang Indonesia terutama ya Pak Abdullah, banyak yang masih menimbang-nimbang. Kalau kita lihat kan secara kasat mata mungkin sepeda motor dengan menggunakan bahan bakar bensin jumlahnya lebih banyak jika kasat mata dibandingkan sepeda motor listrik. Boleh digambarkan Pak, apa perbedaan yang paling mendasar sehingga orang harus mempertimbangkan menggunakan sepeda motor listrik? Oke, saya kebetulan menggunakan sepeda motor listrik sudah 5 tahun terakhir. Banyak hal yang nilai tambah saat kita menggunakan sepeda motor listrik. Pertama, karena sepeda motor listrik itu terkategori micromobility, sepeda motor atau skuter micromobility di mana kita tidak lebih dari 50 km per hari. Itu kebutuhan charge rata-rata sepeda motor itu kan jarak tempuhnya cuma 50 km. Sehingga kita bisa ngecas di rumah tanpa perlu kemana-mana. Yang kedua, biaya operation tadi ya. Biaya operation yang 60-70% lebih murah daripada motor bahan bakar fosil. Ketiga, tanpa perawatan. Dan yang hal-hal yang lain yang mungkin yang akan secara jangka panjang juga akan membantu impact global dan juga nasional, yaitu untuk global kita ikut membantu mengurangi efek gas rumah kaca, di mana kita ada global campaign about environment. Nah ini akan membantu ke depannya untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, dari segi nasional kita juga membantu ketahanan energi nasional, di mana dengan peralihan dari motor bensin ke motor listrik, itu kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang notabene-nya syarat subsidi dan juga sebagian mungkin kita tahu masih ada importasi untuk energi di Indonesia. Itu seperti itu. Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur? Memang kita lihat ada beberapa SPKLU ya Pak ya, terutama di kantor-kantor misalnya perusahaan listrik negara, kemudian juga di stasiun pengisian bahan bakar begitu. Tapi kalau misalnya kita bicara lebih mikro lagi, Jabodetabek misalnya,
ada kekhawatiran ketika menggunakan sepeda motor listrik adalah bagaimana dengan baterainya, bagaimana dengan mengisi dayanya atau ngecharge-nya. Oke, ini sebenarnya saya paling senang pertanyaan ini, Mbak. Jadi kalau kita ngomongin sepeda motor listrik atau sepeda listrik, itu secara infrastruktur kita membagi sebenarnya sangat mudah. Di mana sepeda motor listrik itu bisa dicas di mana saja. Layaknya di rumah tangga. Saya suka menganalogikan, mungkin charger sepeda motor listrik itu tidak lebih besar daripada daya listrik yang digunakan untuk setrikaan. Artinya di setiap rumah yang udah bisa untuk menggunakan setrikaan, itu daya yang digunakan, limit daya digunakan di rumah itu bisa digunakan untuk ngecas motor listrik. Yang mungkin cuma 2 atau 3 jam. Atau 4 jam mungkin per hari, dan ini sangat simpel dan bisa di mana saja. Nah itu dengan cas 3-4 jam itu bisa 50 km, Mbak. Nah bagaimana dengan yang lebih dari 50 km per hari? Yang tadi yang Mbak mungkin jaraknya agak jauh dan lain-lain. Ada 2 opsi. Sekarang ini sedang digalakan juga pengecasan di on destination, di mana kita akan kembangkan juga mungkin charging sepeda motor di kantor, di sekolah, di university dan lain-lain, sehingga saat berangkat itu mungkin baterainya sudah menipis di tempat tujuan, kita akan melakukan pengecasan lagi. Pemerintah dan bersama juga kami asosiasi sedang mengembangkan untuk itu. Dan untuk pengguna yang lebih dari 50 km sudah tersedia cukup banyak, yaitu stasiun penukaran baterai. Ada beberapa, bahkan lebih dari 1000 titik ya di Jabodetabek ini untuk stasiun penukaran baterai. Jadi kita bisa berlangganan baterai tadi, maka umur baterai tadi warrantinya lifetime. Yang kedua bisa ditukar di mana aja dan sangat simpel penggunaannya. Jadi kalau untuk infrastruktur saat ini untuk sepeda motor dan sepeda listrik, menurut saya sudah tidak ada kendala ya pada prinsipnya ya. Mungkin kalau SPKLU itu lebih subjeknya ke 4 roda. Dimana memang kalau mobil memerlukan daya yang lebih besar dan juga waktu pengecasan yang lebih ada fast charging dan ultra fast charging dan lain-lainnya. Tapi kalau sepeda motor itu sangat common dan menurut saya langsung bisa diterima di masyarakat saat ini. Itulah diantaranya kenapa sekarang ini pertumbuhan penjualan sepeda motor listrik dan juga sepeda listrik itu terus berkembang setiap tahunnya. Iya, memang kalau kita lihat kasat mata juga lebih banyak yang menggunakan sepeda motor listrik dibandingkan di tahun 2021 maupun di 2022. Tapi Pak Abdullah, ini juga ada yang menarik, keputusan kenaikan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti apa nanti industri sepeda motor listrik di Indonesia merespon kebijakan itu? Oke, ini merupakan satu kebijakan yang sangat baru ya dan lagi happening di semua pembicaraan, termasuk tadi malam sudah dibahas juga oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Mungkin kalau untuk industri sepeda motor listrik di Indonesia memang akan ada mungkin tidak terlalu banyak impact ya, lebih ke angka koreksi dari US dollar, di mana adanya tarif resiprokal ini dikhawatirkan akan mengkoreksi nilai tukar rupiah ke US dollar. Ini yang mungkin akan mempengaruhi seluruh industri pada prinsipnya ya. Terutama di sepeda motor listrik karena beberapa part kita masih ada yang import. Nah ini yang mungkin akan sedikit berimpact. Tapi saya yakin kalau melihat dari pemerintah yang saat ini cukup aktif ya dalam merespon kebijakan ini dan akan berusaha untuk meminimalisir impact kepada ekonomi, saya yakin ini tidak terlalu berimpact banyak di industri sepeda motor listrik, sehingga kedepannya industri ini akan terus tumbuh. Karena kan sekarang banyak yang juga berpikiran bahwa menggunakan sepeda motor listrik ini sebenarnya lebih murah hitung-hitungannya per bulan dibandingkan sepeda motor konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu benar atau tidak sebenarnya? Itu sangat benar. Sederhana aja. Kalau tadi saya ngomong operation cost ya, operation cost dari sebuah motor listrik itu lebih murah 60% kurang lebihnya dibandingkan motor bensin. Kalau kita bicarakan energy cost, ini lebih ekstrim, energy cost. Energy cost itu 1 kWh baterai itu bisa menempuh antara 30 sampai 40 km. Sedangkan 1 kWh baterai itu buat motor listrik ya, bahkan buat sepeda listrik bisa sampai 50 km 1 kWh baterai. 1 kWh listrik itu cuma 1.700-an rupiah. Artinya dengan 1.700 rupiah kita bisa mengcover kalau buat motor antara 30-40 km, kalau buat sepeda listrik bisa 60-70 km. Nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan bahan bakar fosil, mungkin bisa kita hitung sendiri harga
Pertalite berapa atau Pertamax berapa, dan kita bisa hitung sendiri kalau 30 km tuh kira-kira menggunakan berapa liter bensin atau bahan bakar fosil. Itu sudah menjawab sebuah angka yang jauh lebih efisien. Apalagi mudah-mudahan tidak terjadi ya, dengan resiprokal ini dikhawatirkan juga akan adanya peningkatan harga minyak dunia. Ini juga akan berpengaruh juga nantinya untuk siap-siap kita beralih juga ke kendaraan listrik. Karena nggak hanya di Indonesia, Mbak. Di seluruh dunia tren kendaraan listrik itu sudah unstoppable lah. Mungkin nanti pada prinsipnya Indonesia atau Asia, Afrika dan beberapa negara Eropa pun sekarang ini sedang grow-nya luar biasa ke peralihan ke energi berbahan bakar listrik ini. Berarti ke arah bahan bakar listrik ya. Terakhir, Pak Abdullah, ini secara umum seberapa optimistis asosiasi Anda ini, AISMOLI, terhadap sumbangsih motor listrik mewujudkan net zero emission? Yes, asosiasi kami sekarang sudah beranggotakan 56 anggota industri, yaitu Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Kita mengcover tidak hanya motor listrik, industri motor listrik, tetapi sepeda listrik, konversi motor listrik, dan juga komponen motor listrik. Jadi kami bersama-sama mendukung pemerintah ke arah net zero ini, dan saya sangat optimis ya, Mbak. Jadi gini, kalau kita ngomongin net zero, ini tidak hanya satu stakeholder yang akan berperan. Sepeda motor, mobil listrik, atau sepeda listrik itu akan berperan bagaimana melakukan transisi di area transportasi. Dan banyak orang berbicara bahwa tapi kan sumber listriknya masih berbahan bakar batu bara dan lain-lain. Kita melakukan simultaneously, di mana teman-teman di energi mereka pun sedang melakukan konversi perubahan yang tadinya menggunakan bahan bakar batu bara atau fosil, mereka sudah sedang beralih. Sehingga pada suatu titik di suatu hari nanti kita akan bertemu di suatu persimpangan di mana jalan rayanya sudah terbiasa dengan bahan bakar non fosil, artinya bahan bakar bersih, dan sumber energinya pun sudah beralih ke energi bersih. Sehingga net zero itu akan dicapai di titik yang berbarengan, dan di saat itu semuanya akan berubah menjadi target kita, yaitu net zero ke depannya. Baik, ini adalah seperti apa penjelasan dari penggunaan sepeda motor listrik. Jadi mungkin pemirsa bisa mempertimbangkan akan membeli sepeda motor listrik atau sepeda motor berbahan jenis lain ya. Biasanya memang berbahan bakar fosil ya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Alwi, Founder and CEO Mufid E-Mobility sekaligus Eksekutif Sekretari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan